Perkenalkan, saya Taufika S. Ipus. Saya sebagai koordinator Adiwiyata Sekolah SMP Arafi. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana sekolah ini mengelola dan memilah sampah organik kita sehingga menjadi pupuk. Mengapa sih kita perlu mengompos? Nah, sebenarnya sampah itu dibagi ke dalam dua kelas besar, yaitu organik dan anorganik. Nah, sampah organik sebetulnya masih bisa bermanfaat buat bumi kita jika kita menjadikannya yaitu kompos. Justru kalau tidak dipilah bercampur dengan sampah anorganik itu justru akan menimbulkan bau dan menjadi sumber penyakit. Nah, yang lebih parah itu seperti kejadian lebih gajah tahun 2005 silam, di mana kita tahu bahwa di situ sampah organik yang terperangkap di dalam sampah anorganik itu gas metananya mencoba melepaskan dirinya, akhirnya dalam timbunan sampah yang banyak itu akhirnya menjadi ledakan. Kita tidak mau terjadi hal bencana seperti itu lagi. Lalu manfaatnya adalah selain mencegah hal-hal buruk tadi terjadi, kita itu bisa memanfaatkan sampah organik menjadi kompos untuk menyuburkan tanaman. Jadi sampah yang kembali ke bumi adalah sampah organik yang bermanfaat. Bagaimana sih cara mengompos? Yang dilakukan di SMP Arafi ialah kita memakai keranjang takakura dan keranjang komposter yang kita modifikasi sendiri dari keranjang buah-buahan. Nah, kenapa itu takakura? Sebenarnya mau jenis apapun, yang penting itu alat mengompos. Nah, takakura itu adalah salah satu alat mengomposnya. Kita anggap takakura itu alat yang praktis karena bisa digunakan untuk skala rumah tangga. Nah, seperti sampah takakura ini bentuknya kecil, jadi bisa kita simpan di dapur. Jika ada sampah sisa makanan atau sampah dapur, bisa kita simpan di dalam takakura ini untuk diproses menjadi kompos. Takakura itu terdiri dari keranjang yang dalamnya dilapisi oleh kardus. Kardus itu fungsinya untuk menyerap kelebihan air. Nah, lalu di paling bawahnya itu dikasih bantalan sekam, di atasnya starter atau itu adalah campuran dari tanah, sekam, dan kompos kotoran hewan. Nah, lalu di atasnya itu yang akan kita praktekkan yaitu memasukkan sampah-sampah organik harian. Nah, lalu di atasnya lagi ada bantalan sekam. Jadi bantalan sekamnya ada dua. Untuk mengomposnya yang kita siapkan adalah unit takakuranya, keranjang takakuranya. Ini ada sekop, lalu ada sampah organik harian. Ya, caranya adalah keranjangnya tutupnya nih dibuka. Lalu ini bantalan sekam, bantalan sekamnya. Hati-hati jangan terbalik ya, yang masih bersih di atas. Lalu ini di dalamnya sudah terdapat starter seperti ini, campuran dari tanah, sekam, dan kotoran hewan seperti pupuk kandang berupa kotoran hewan domba. Nah, caranya adalah kita gali dulu starternya, lalu kita masukkan sampah hariannya. Lebih baik ini dicacah terlebih dahulu agar pengomposan bisa lebih cepat. Nah, selanjutnya ini ditimbun lagi oleh tadi starter yang sudah digali. Kalau bisa ini lebih baik dihancurkan dulu, dicacah agar ukurannya kecil. Nah, sudah seperti ini. Kalau misalkan dirasa terlalu kering, boleh dipercikan air gula merah. Nah, sudah seperti ini. Kembali ditutup sama bantalan sekamnya. Yang bagian masih bersih di atas ya, jangan terbalik. Lalu ditutup lagi. Nah, ini jika
jika keesokan harinya akan menambah lagi sampah, sama seperti tadi diaduk-aduk dulu, baru digali, masukin sampah hariannya, tutup kembali seperti itu. Reaksi keesokan harinya saat kita membuka akan menambah sampah baru, misalkan kita itu merasakan panas di dalamnya ya, nah itu berarti bakteri mikroba pengurai sampah sedang bekerja menghasilkan gas-gas gas seperti metan yang tadi disebutkan, seperti itu, untuk menjadikan ini kompos. Jadi di sini sudah bereaksi reaksi pengomposan. Nah, lalu jika dirasa sampahnya terlalu kering, bisa dipercikan air gula merah. Nah, atau jika dirasa terlalu basah sampahnya, bisa kita tambahkan sampah daun kering. Nah, jadi kita harus jaga keseimbangannya agar agar di dalamnya itu tetap lembab. Jika keranjang takakuranya sudah penuh, berarti kita harus pindahkan. Nah, kita itu pindahkan ke keranjang komposter agar terfokus, supaya di sini tuh tidak ada penambahan lagi. Maksudnya terfokus adalah dia bisa cepat untuk menjadi komposnya. Nah, jika ini sudah berkurang, nanti kita bisa tambahkan lagi starter yang baru, lalu kita seperti biasa lagi memasukkan sampah organiknya ke dalam takakura ini. Selanjutnya adalah keranjang komposter. Kenapa kita pindahkan lagi ke keranjang komposter? Karena jika takakura sudah penuh, kita pindahkan agar memfokuskan kompos menjadi matang. Maksudnya tidak ada penambahan lagi buat sampah-sampah organik yang ditambahkan tiap hari. Jadi kita itu memfokuskan sampah organik yang telah tercampur supaya reaksinya matang menjadi kompos, didiamkan selama sebulan, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan sudah panen dalam sebulan itu, kita bisa jadikan kompos itu sebagai pupuk pada tanaman atau menjadi starter lagi untuk balik lagi ke takakura. Nah, gimana caranya? Kita mulai. Ya, caranya alat yang kita butuhkan adalah ini keranjang buah seperti ini yang kita lapisin dengan kardus di sisi-sisinya agar komposnya tidak tercecer, dan fungsinya kardus ini adalah menyerap kelebihan air ya. Lalu ini kita pindahkan dari takakura ini agar takakuranya bisa diisi kembali oleh sampah dapur harian. Sudah penuh, kita fokuskan ini untuk ditutup, jadi tidak ada penambahan kompos lagi untuk keesokan harinya. Nah, kita tutup agar komposnya bisa bereaksi. Tandanya adalah jika besok-besoknya jika kita pegang di sini, kalau misalkan dia panas, berarti mikroba-mikroba di dalam sini sudah bekerja menghasilkan gas yang akan membuat sampah ini menjadi kompos. Nah, itu artinya sedang bekerja menguraikan sampah-sampah di sini menjadi komposnya itu. Nah, jika kalau misalkan dicek terlalu kering, kita bisa percikan air gula ke dalam sini agar lembab seperti itu, dan menambah bakteri mikrobanya. Selanjutnya kita diamkan selama sebulan. Jangan lupa dicatat pakai keterangan seperti ini. Kompos 1 dimulai 8 Oktober, berarti nanti panen insya Allah 8 November, seperti itu ya.
setelah sebulan, kalau misalkan kita cek teksturnya tuh sudah seperti daun yang rapuh, nah itu artinya siap dipanen. Itu bisa kita aplikasikan langsung ke tanaman agar menyuburkan tanaman, atau kita simpan menjadi starter kembali buat di takakura seperti itu. Nah, jadi ini sistem sirkuler. Kita menghasilkan sampah, kita jadikan kompos, lalu kembali lagi ke tanah, bisa kita untuk menyuburkan tanaman. Nah, bagaimana mudahkan? Jadi kita itu tidak menghasilkan sampah ke TPA, sampah organik ke TPA, karena kita sudah mengelolanya sendiri dari sumbernya. Misalkan dari dapur kita kelola sendiri untuk menjadi pupuk kompos di tanaman. Nah, gitu. Ini tuh adalah salah satu cara untuk kita menyelamatkan bumi dalam mengurangi sampah. Bayangkan jika setiap rumah bisa melakukan hal yang sama dalam pengurangan sampah organik ini. Nah, itu menjadi salah satu upaya kita untuk mengurangi sampah di bumi. Alhamdulillah, SMP Arafi Derajat telah menanamkan budaya memilah sampah kepada siswa didiknya selama bersekolah di sini. Sekian dari saya, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum.